Aku 60 tahun, Bu Maya mah baru 50 tahun ya, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Oke, oke. Bagi seorang Muslim itu tentu tidak mudah untuk percaya, ya kan? Pasti tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ikhwan fillah semuanya dengan channel Sobat Bang Zuma. Pada kesempatan kali ini semoga ikhwan fillah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semuanya, dalam video ini saya menemukan sebuah video yang berjudul heboh terjadi fenomena banyak anak muda yang murtad di bulan puasa. Nih teman-teman ya, mungkin teman-teman sempat melihat ini sebuah video nih saya perlihatkan, judulnya ini heboh. Nah ini mana ini, aduh gak kelihatan. Jadi heboh ya teman-teman, katanya heboh nih. Heboh video tersebut di dunia maya. Nanti kita akan simak bersama-sama ya teman-teman ya, bagaimana video ini, kita tonton, kita komentari sebenarnya seperti apa video tersebut. Nah, sangat miris sekali ya kalau kita lihat ya, akhir-akhir ini mereka itu berusaha untuk ini ya teman-teman, untuk membuat satu opini bahwasanya akhir-akhir ini apalagi di bulan puasa ini terjadi banjir murtadin ya, atau banyak sekali yang meninggalkan Islam. Tetapi mereka itu membangun sebuah opini tidak melihat fakta atau tidak sadar faktanya seperti apa. Nah, nanti kita akan bisa menilai sendiri seperti apa orang-orang ini dari segi bicaranya, penyampaiannya, apakah benar ini orang-orang yang pernah mengenyam di dunia Islam atau pernah menjadi seorang muslim. Baik teman-teman, kita simak coba perbincangan beberapa orang yang katanya itu seorang murtadin. Kan? Lebih baik kan santai aja kita. Oke. Gitu. Jadi aku dulu Jadi aku harus ngapain nih? yang tua dulu ini. Oke, lanjut. Yang Bu Maya dulu nih, yang tua Oke. dulu nih, yang sharing. Aku juga tua kok. Aku paling muda. Jadi ini teman-teman ya, sekelompok orang yang ada dikasih judul kumpulan para murtadin ya kan, mengaku murtadin. Tapi kalau dilihat di wajahnya coba ya kita bisa menilai sendiri ya teman-teman ya. Jadi judulnya itu heboh di bulan puasa ini anak muda pada murtad, padahal videonya orang tua ini. Ya. Aku 60 tahun, Bu Maya mah baru 50 tahun ya, Bu. Nah coba kita Masya simak Allah. nanti kesaksiannya. Nah. Masya Allah. Oke, bagi seorang Muslim itu tentu tidak mudah untuk percaya, ya kan? Pasti tidak mudah. Kita Ya, dari kecil pasti. kita dari kecil sudah, dari balita ya, kita diajari untuk ngaji, baca Quran. Setiap sore kita ke musola, ke masjid untuk ngaji. Bahkan dulu saya waktu SD, SMP itu sampai nginep-nginep setiap hari di musola. Ya gitu, belajar ngaji. Dan yang paling sulit membuat orang Islam itu untuk percaya itu adalah karena dari kecil kita sudah hafal surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad itu adalah Itu jimat. ayat-ayat Quran yang paling membuat kita susah ya. Nah jadi ini ya, jadi mengaku dari kecil itu sudah dikekang harus ngaji terus. Nah ini kita di sini bisa menyimpulkan ya, bahwasanya kalau memang ini seorang murtadin berarti orang-orang yang malas ya kan, orang-orang yang malas akan membaca Al-Quran, menjalankan perintah Allah ya kan. Jadi merasa dengan aturan-aturan di Islam itu dianggapnya ini ada dikekang dari kecil harus seperti ini, nggak boleh seperti ini, harus seperti ini. Nah itu merasa seperti itu. Sebenarnya bahasa-bahasa seperti ini membawa satu framing ya, seperti membawa hal yang
dimunculkan di publik itu supaya ada hal menakutkan gitu di dalam Islam, supaya orang-orang tuh takut gitu untuk hidup di dalam Islam. Dari kecil suruh menghafal ini dan menghafal ini, nggak boleh begini, harus ngaji. Padahal kalau secara logis ya, secara logika kita belajar itu kan penting ya kan, apalagi dari kecil ya kan, anak kecil ya harus. Nah ini kita simak ya teman-teman ya. Itu. Jadi hanya karena Tuhan saja kita itu bisa percaya, karena Yesus saja, karena kasihnya maka kita bisa menjadi percaya. Kok bisa Yesus mengubah hidup kita? Menurut kalian gimana tuh? Kok bisa Yesus mengubah hidup kita? Nah, gimana tuh? Nah, kalau Bu Maya sendiri gimana? Nanti kita jawab deh Gimana tuh? satu-satu. Kenapa kok Yesus bisa mengubah hidup kita tuh gimana? Ayo, Mpok, gimana, Pok? Kita simak ya, coba Kalau kesaksiannya ditanya, seperti apa ya teman-teman Yesus ya. kok bisa mengubah, Masuk akal nggak? kita dari kegelapan sampai ke terang, itu kan memang sudah ada dalilnya kan. Coba kita dengarkan, pada masuk akal nggak kesaksiannya teman-teman. Menuju di dalam terang itu hal yang makanya saya bilang lebih daripada hidayah gitu. Orang bicara mengenai Iya. tentang hidayah, tapi hidayah itu sejauh mana? Tapi kalau mengenai anugerah keselamatan atau kasih karunia yang Tuhan kasih itu wow, tidak bisa tergambarkan gitu. Itu bagi saya memang ada apa namanya sesuatu keterangan yang jelas gitu kalau di dalam Alkitab. Nggak asal ngomong. Jadi ketika orang bicara mengenai tentang keselamatan, keselamatannya ada gitu. Iya. Bicara Nah ini kita ini ya, kita simak terus ya teman-teman ya. Yang katanya kumpulan orang murtad di bulan puasa ini. Tapi kalau kita melihat ini, kalau seandainya sudah murtad udah lama ya kan teman-teman ya. Masa wajahnya nih loh teman-teman. bicara tentang misalnya mengenai tentang akidah jelas gitu semuanya gitu, tidak omong kosong doang. Maha pengasih, maha penyayang, itu ada gitu, kenyataan wujud nyatanya ada gitu, bukan cuma hanya omongan gitu. Kalau bicara kasih ya kan, mana ada kasih di dalam kekristenan. Inilah framing, kadang-kadang di dalam Islam nggak ada kasih. Ya mungkin kalau nggak ada kasih di dalam di dalam Islam ya, hidup orang Kristen ini di tengah-tengah mayoritas bagaimana nasibnya teman-teman ya. Jelas kalau di Islam itu baku dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya kan. Kalau di dalam Kristen itu seperti apa coba tentang kasih itu? Apakah ada ayatnya yang secara letter like menyebutkan Tuhannya itu ya kasih dan lain sebagainya secara baku ya? Gak ada ya, kita tahu sendirilah. Saya memunculkan kesaksian-kesaksian seperti ini, kita buka ya di publik, bahwasanya mungkin banyak saudara kita yang tidak melihat framing-framing di luar sana. Nah ini sambil-sambil di bulan puasa kita buka-buka seperti ini, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kita anggap itu bisa mempengaruhi saudara-saudara kita muslim. Bila melihat seperti ini, berkesan orang ini apa ya, sudah bisa baca ini kok murtad ya. Nah hal-hal seperti ini yang dibawa mereka untuk membawa fenomena baru di bulan puasa ini. Nah siapa tahu saudara-saudara yang kita yang awam itu terpengaruh gitu, terpengaruh kok bisa murtad ya gitu kan, akhirnya penasaran. Nah coba kalau kita lihat ya, fenomena sebenarnya yang banyak itu bukan murtad, tapi yang banyak itu mu'alaf teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti ini nggak usah kaget saudara-saudaraku muslim. Ini hanya cara-cara mereka, cara-cara orang kafir untuk membuat satu berita-berita terbaru, padahal orang-orang ini bisa jadi Kristen dari lahir itu teman-teman. Iya. Itu sih menurut aku. Iya, jadi memang Yesus adalah Rahman Ar-Rahmanur Rahim, itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi Rahman Rahim itu adalah Yesus itu sendiri. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Iya, Ar-Rahmanir. Coba menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu kepada Yesus, padahal tidak ada satupun dalil mereka yang menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak ada itu, nggak ada. Yesus disebutkan itu Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kan bahasa Arab ya teman-teman ya, tapi disematkan kepada Yesus. Dari mana gitu. Nah hal seperti ini mereka cocok melogikan untuk dimunculkan di publik. Jadi kalau saudara-saudara kita yang awam itu,
apa benar ya di Bible seperti itu? Tidak ada teman-teman, nggak ada. Bahkan kalau kita lihat ya, orang terkutuklah yang disalibkan, itu aja intinya. Rohim. Dialah Rahman dan Rahim itu. Ya, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, pengetahuan kita, logika kita tidak akan sanggup untuk percaya kepada Yesus. Ini kita gini ya, Benar, Bu. Benar, Bu. kita bicara mengenai fenomena di bangsa kita ini ya. Mayoritas kita kan memang Muslim gitu ya. Iya. Nah, bisa kita lihat bahwa sebenarnya setiap orang yang lahir secara Islam itu notabene memang bawaannya apa, maksudnya agama bawaan, agama turunan. Begitu juga Kristen agama turunan gitu ya. Tapi ada satu perbedaan yang saya lihat. Perbedaannya begini. Kristen itu tidak pernah takut loh baca kitab apa saja di dunia ini. Iya nggak sih? Iya. Betul Iya, nggak? benar. Nah, Saya masih baca Quran mau sampai buku sekarang. buku apapun yang kita baca nggak masalah gitu, karena itu penting gitu. Ini framing nih. Katanya seorang Kristen itu tidak takut membaca dimanapun ya kan. Nah itu hoax ya teman-teman ya. Hoax. Coba kalau disuruh baca Amsal, Yeskiel gitu kan, yang berkesan ya. Kalau di barat sana itu bahkan dilarang ya. Ada ayat-ayat Bible itu apa ya, pasal-pasal Bible itu yang dilarang dibaca. Jadi menyebarkan hoax, kalau ini hoax benar-benar hoax. Bahkan kalau kita sedang berdiskusi itu jarang sekali orang Kristen itu mau membaca, malu-malu coba baca Amsal, Yeskiel dan Kidung Agung ya teman-teman ya. Ada hal-hal yang tanda kutip ya di sana ya, tanda kutip yang tidak pantas diperdengarkan untuk anak-anak kecil gitu. Ini kalau ini hoax, benar-benar hoax ini. Tapi saya lihat ada sesuatu pembatasan nih yang kalau kita lihat di mayoritas kita ya, di negara kita, terutama untuk teman-teman Muslim atau kita masa lalu kita ya, kita seperti dibatasi. Jangan baca buku Injil, jangan Jangan gereja, ini. Benar. jangan bergaul sama orang Kristen, kayak gitu-gitu kan. Nggak boleh. Nah, dari kecil tuh kita sudah dibatasi sesuatu yang sebenarnya diri sendiri kita nggak ngerti gitu loh. Ya nggak sih? Ya, betul, Nah, betul. itu yang makanya yang bikin kita selalu berfanatik secara membabi buta. Kita ini selalu berpikiran negatif terhadap non-muslim. Makanya kan nggak heran dari kecil dibilangin kalau bahasa murtad itu menakutkan, bahasa kafir itu ngeri gitu kan. Sekarang jadi ini ya, sekarang bahasa kafir jadi label aku loh. Seperti ini ya teman-teman ya. Ya wajar memang kalau umat Islam itu mendidik anaknya itu jangan baca Bible ya kan, jangan baca pokoknya terkecuali kalau debater sudah kerja apa tiap hari debat ya teman-teman ya, itu sudah tahu cara membacanya dan mana yang boleh dibaca depan publik. Nah kalau anak-anak kecil terus baca Yeskiel atau Amsal ya hancur mina ya teman-teman ya. Jadi framingnya itu kalau memang Bible itu boleh dibaca sesuka hati depan umum, mana buktinya? Coba dibacakan pakai pengeras suara di depan umum, sama dengan gini. Seperti Al-Quran itu diadakan lomba tilawah Quran itu, tilawatil Quran itu. Coba kalau diadakan lomba membaca Bible di depan umum, ditonton banyak orang, kira-kira berani nggak? Nah ini sebagai bukti sebenarnya mereka itu ingin menutupi, tapi ya sekarang itu sudah di zamannya maju ya teman-teman ya, sudah nggak bisa lagi ditutupi. Bahkan ya sekarang kita tahu semua ya isi-isi yang berkesan tanda kutip lah pokoknya itu. Jadi orang-orang seperti ini ya itu tadi menganggap mendiskreditkan bahwasanya di dalam Islam seperti ini ya itu. Coba kalau suruh baca Bible ya dari kecil, wah bahaya gawat itu. Apalagi marilah kita memuaskan kirana agak gitu kan. Nggak takut saya sekarang. Karena gini, jadi label. saya justru bangga loh kalau disebut kafir. Kenapa? Saya keluar dari sesembahan saya dulu. Benar. Karena gini, ketika saya menjadi orang Kristen, itu saya mengerti perbedaannya. Betul. Sesembahan saya ini yang mana sih sebenarnya? Gitu. Apa sih yang saya sembah? Itu terlihat jelas gitu. Beda dengan sono. Bicara Pokoknya tentang kan, sembahan ya, bicara tentang sembahan. Apa yang kau rasakan, apa yang kalian rasakan, bedanya Tuhan kita dulu dengan Tuhan kita sekarang. ini yang jadi Nah ini teman-teman ya, kelihatan sekali dari ending ini tentang konsep ketuhanan mereka itu
kelihatan sekali tidak pernah belajar Islam. Itu tidak bisa membedakan antara pencipta dan ciptaan. Nah, terus dia ingin selalu esensi Tuhan itu kelihatan atau nyata atau bisa dilihat atau gimana ya. Padahal di dalam Bible itu sendiri Tuhan itu tidak seperti manusia, tapi mereka itu memahami Tuhan itu bisa nampak. Nah, tidak pernah belajar Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esensi yang tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Nah, inilah tandanya kalau orang-orang ini kalaupun memang dulu ya pernah menjadi muslim dan murtad, ya kita lihat sendiri, berarti orang-orang ini termasuk orang yang tidak pernah belajar Islam atau mendalami Islam. Seperti itu teman-teman ya. Tapi saya yakin sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang kebetulan menyimak ini sedikit banyak bisa mengerti bahwasanya orang-orang seperti ini hanya menyebar hoax supaya saudara-saudara kita yang awam bisa dipengaruhi untuk ya seperti itulah, supaya bisa terpengaruh dengan mereka, mengikut ajaran mereka. Begitu ya teman-teman ya. Tetap kita berpegang teguh di jalan Allah dan kita tetap kumandangkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan kita tetap hadapi semua ini dengan sabar. Bahwasanya fenomena sekarang ini banyak sekali para misionaris yang berkeliaran, yang suka membawa narasi-narasi ya seperti di dunia maya seperti ini. Mungkin tidak ditemui di dunia nyata tapi ditemui di dunia maya. Pokoknya tetap pesan saya, hati-hati untuk sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudaraku semuanya, tetap kita teguh dalam iman dan Islam insya Allah. Sampai di sini dulu, mohon doanya untuk channel Sobat Bang Zuma. Mulai bulan ini mungkin bisa diajukan ke pihak YouTube, di mana kemarin baru saja mendapatkan pelanggaran, dan kita mulai membuat satu video-video baru yang insya Allah bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.